di perkaranya Doni Salmanan itu aset atau hartanya yang disita dari Doni Salmanan kemudian dikembalikan kepada Doni Salmanan gitu. Ada 3 perkara yang sebenarnya isu hukumnya sama terkait dengan binary option, tetapi kok putusannya berbeda-beda. Kalau ini sudah menjadi atensi publik dan ini menjadi perhatian publik, menimbulkan mungkin ada rasa keresahan di masyarakat terhadap mungkin rasa keadilan ya. Ya, Mahkamah Agung dalam hal ini harus turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas isu hukum yang saat ini sedang viral di masyarakat, yaitu terkait dengan putusan perkara pidana atas nama terdakwa Doni Salmanan alias nama aslinya itu Doni Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung, yang sudah diputus pada tanggal 15 Desember hari Kamis kemarin. Dan untuk mengulas isu hukum ini telah hadir bersama kita dan saya kembali didampingi oleh Bang Nasrullah Nasution yang selalu setia mendampingi saya mengulas isu-isu hukum yang memang sedang viral di masyarakat dan sering dipertanyakan oleh sahabat Halo Pengacara. Dan Bang Nasrul, kita kan sebelumnya sudah membahas terkait dengan perkaranya Binomo ya Bang, Indra Kents dan juga Fakar Suhartami, di mana di 2 perkara itu kita juga sudah mengulas adanya disparitas putusan. Yang pertama di perkaranya Fakar Suhartami, kita melihat ada putusan bahwa aset itu kemudian diserahkan kepada korban gitu ya. Pada umumnya gitu ya, secara pokoknya begitu. Kemudian dalam perkaranya Indra Kents itu diputusnya aset itu kemudian dirampas untuk negara. Nah, ini yang menarik adalah di perkaranya Doni Salmanan itu aset atau hartanya yang disita dari Doni Salmanan kemudian dikembalikan kepada Doni Salmanan gitu, selaku terdakwa. Ini kan sesuatu yang menarik ya, kalau bahasa abang tuh menarik ya. Karena apa? Karena ada 3 perkara yang sebenarnya isu hukumnya sama terkait dengan binary option, tetapi kok putusannya berbeda-beda, gitu ya Bang. Satu tadi kita sebut di mana dikembalikan asetnya kepada korban, kemudian ada yang dirampas, kemudian ada yang dikembalikan, gitu ya Bang. Nah, ini yang perlu kita diskusikan pada episode kali ini bersama Bang Nasrullah Nasution. Nah, Bang Nasrullah, abang melihatnya seperti apa Bang? Karena kan kalau kita sedikit kembali ke perkaranya Indra Kents, kita udah punya putusannya nih Bang. Putusan kita udah terima, nomor perkara 1240 Indra Kesuma alias Indra Kents di Pengadilan Negeri Medan, itu pada pokoknya diputus bahwa Indra Kents bersalah untuk dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Dakwaan pertama itu terkait dengan Undang-Undang ITE Bang. Iya kan, menyebarluaskan informasi sesat atau bohong yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Dan yang kedua, dakwaan kedua itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan dua-duanya terbukti. Gitu Bang ya. Nah, di mana di dalam putusan hakim itu hakim mengatakan bahwa uang yang diperoleh oleh Indra Kents dari platform Binomo itu dianggap sebagai suatu aset yang diperoleh dari tindak pidana perjudian atau tindak pidana kejahatan. Itulah kenapa kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa aset itu dirampas untuk negara. Nah, abang melihat perkara ini dengan disparitas putusan ini bagaimana Bang sebenarnya? Terima kasih Bang Heri. Ini luar biasa ya, perkara yang cukup menarik dan perhatian publik tentunya dalam hal ini. 3 putusan atas perkara yang hampir sama pada pokoknya. Kita tidak belum memeriksa secara detail ya. Tapi hampir sama lah kalau kita bicara dari pemberitaan medianya gitu ya. Yang pertama itu dibagikan kepada para korban gitu ya, yang di Medan. Terus yang Indra Kents dirampas negara gitu ya. Yang ketiga dikembalikan ke terdakwa. Ini kan 3 hal yang jauh berbeda gitu ya.
sedangkan publik memahaminya adalah hal yang sama. Nah, tentunya dalam hal ini kalau kita bicara tentang putusan, tentunya faktor yang mempengaruhi putusan itu adalah fakta-fakta persidangan. Ya. Fakta persidangan hal itu yang menentukan nanti hakim punya keyakinan berdasarkan alat bukti yang ada, terus keyakinan hakim memutuskan. Persoalannya adalah publik menganggap ada suatu hal yang kurang pas. Artinya rasa keadilan para korban itu dirasa kurang pas. Kenapa? Karena tentunya kalau ada tindak pidana maka harus akan ada yang dirugikan dalam hal ini. Kerugian itu bisa dalam bentuk harta, bentuk jiwa dan seterusnya gitu ya. Dalam hal ini kan bentuknya mungkin ya harta dalam hal ini, harta yang bisa dinilai dengan nilai uang tertentu gitu ya. Kalau kita lihat misalkan ke perkaranya Indra Kents, terlepas nanti ada proses Bang ya, banding atau kasasi. Ya, banding ya, ada proses banding. Jaksanya banding ya? Ya, ada proses banding tentunya, walaupun belum final juga berarti kan, masih menunggu proses banding. Kenapa akhirnya dirampas negara? Karena itu adalah dari hasil perjudian, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau jaksa Bang di dalam tuntutannya di perkara Indra Kents sih sebenarnya mintanya untuk dikembalikan kepada korban ya. Cuma ya. hakim punya pendapat lain gitu ya. Artinya kita harus hormati itu karena itu sebagai sebuah produk proses hukum yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Terlepas terjadi pro dan kontra, ada merasa menerima atau tidak, itu hal yang sangat wajar tentunya. Karena fakta-fakta persidangan akan menjadi dasar dari majelis hakim memutuskan. Persoalannya adalah kan para korban merasa lah terus harta itu kalau ditarik ke negara, terus kami yang merasa dirugikan ini akan mendapatkan apa tentunya dalam hal itu kalau perkara Indra Kents. Tapi dalam perkaranya Pak Doni gitu ya, ini cukup menarik lagi gitu ya. Terbukti tapi para korban tidak dapat apa-apa nih, gitu kan. Terbukti apa yang sudah disita ya kalau tidak salah ya, dikembalikan kalau nggak salah ya. Ada berapa kalau nggak salah itu? Ya mungkin kita bacakan aja ya Bang. Oh, boleh. Supaya ini juga masyarakat juga mengetahui isi putusan dari perkaranya Doni Salmanan ya. Perkara Doni Salmanan ini kan diperiksa di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung dengan terregister atau terdaftar dengan nomor 576/Pitsus/2022/PN BLB ya kalau tidak salah. Kemudian ini telah diputus pada tanggal 15 Desember 22 Bang, hari Kamis ya. Ini berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Balai Bandung, di mana di sini mengadili amar putusannya, 1. Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dakwaan ke-1 pertama penuntut umum. 2. Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan. 7. Menetapkan barang bukti berupa, nah ini Bang ada barang bukti poin 1 sampai 32 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti poin 33 sampai dengan poin 131 dikembalikan kepada terdakwa. 33 sampai 131 hampir 100. Hampir 100 ya Bang ya. Hampir 100. Kemudian barang bukti poin 132 sampai dengan 136 dirampas untuk negara gitu ya. Ini yang menariknya adalah di poin 33 sampai dengan 131 itu terkait dengan aset yang disita dari atau barang yang disita dari Doni Salmanan Bang. Itu ada handphone Samsung, itu ada berapa buah, kemudian ada Apple, iPad, iPhone 12, iPhone 11, Galaxy S10, iPhone 13, waduh banyak sekali nih Bang. Ada kamera, kemudian jam tangan merek Hermes,
Wih. Sepatu. Itu ada harga-harganya? Nggak ada bang. Nggak ada. Di sini ada sepatu merek Nike Air Jordan, ya abang tahu lah harganya ya. Kemudian ya ada baju-baju branded bang, ada baju branded, topi branded. Kemudian ada STNK BPKB bang. Oh iya. Iya. Mobilnya apa itu? Mobilnya di sini bang, kalau yang disebutkan di sini ya itu antara lain ada sepeda motor bang, sepeda motor. Itu merek Kawasaki ada bang. Mobil itu yang tadi abang tanyakan tuh Porsche bang, Porsche 911. Nah, itu ada 2 unit bang, udah kayak abang kita nih yang punya ini ya. Ya itu ada sepeda motor banyak sekali nih bang, ada tabungan BCA, tabungan Bank Mandiri, Bank Jawa Barat, kemudian Totalnya berapa jadi kembalikan ada? di sini tidak ada totalnya, tapi di media massa itu diperkirakan hampir 7 miliar lebih ya. 7 miliar lebih. Ya terkait dengan aset yang saya nggak tahu pastinya berapa gitu bang. Ini yang apa namanya menarik sekali ya terhadap institusi pengadilan, tapi memang pengadilan yang berbeda ya, pengadilan Medan, pengadilan Tangerang, pengadilan Bale, Bandung itu mempunyai pertimbangan yang berbeda. Walaupun kita secara umum mengatakan bahwa ini isu hukumnya sama terkait dengan binary option gitu ya. Abang melihatnya ini seperti apa nantinya nih bang? Kalau ini akan seperti ini terus gitu bang ya? Ya kalau ini sudah menjadi atensi publik dan ini menjadi perhatian publik, menimbulkan mungkin ada rasa keresahan di masyarakat terhadap mungkin apa namanya rasa keadilan ya. Tentunya ya Mahkamah Agung dalam hal ini harus turun tangan ya untuk ya memeriksa, melihat dan apakah benar dalam proses ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ya walaupun tidak intervensi tentunya dalam hal ini, apakah putusan-putusan tersebut memang sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang ketiga ya tadi ada selentingan atau informasi yang kita dapatkan bahwasannya kenapa kok ada disparitas yang berbeda, karena regulasi terkait dengan apa yang dipersoalkan ini sebenarnya belum jelas menggunakan regulasi apa, katanya seperti itu. Nah itu yang perlu kita gali dan perlu kita pahami, dan Mahkamah Agung dalam hal ini tentunya punya kompetensi untuk memberikan apa semacam regulasi atau aturan yang memang tadi terkait dengan hal-hal yang memang belum diatur secara rinci gitu ya. Tentunya dalam hal ini suka tidak suka publik juga harus menunggu nih, karena proses ini masih berjalan juga gitu ya, belum inkrah kan. Artinya baik Indra Kents yang tadinya ada proses banding, terus mungkin juga saya tidak tahu Doni apakah jaksa juga akan melakukan proses banding atau tidak. Saya rasa ini akan menjadi atensi publik yang cukup luar biasa. Bagaimana proses penegakan hukum di negeri kita ini pada tahun 2022. Ini kan akhir tahun nih. Akhir tahun pasti ada evaluasi nih. Refleksi dong ya. Ada refleksi gitu ya, ada refleksi. Ya bukan totok ya, ini refleksi. refleksi bagaimana proses penegakan hukum selama tahun 2022 gitu. Apalagi terkait dengan apa bahasanya ini ya. Peran publik lah dalam hal ini bagaimana menyoroti proses penegakan hukum. Iya, karena kan memang di perkaranya Indra Kents yang kita sudah baca putusannya itu kan, hakim mengatakan bahwa kenapa kemudian aset dari Indra Kents itu kemudian dirampas untuk negara, karena memang itu diperoleh dari sebuah kegiatan perjudian di platform Binomo. Binomo itu dianggap atau dikatakan oleh majelis hakim itu sebagai sebuah kegiatan perjudian, tindak pidana perjudian. Nah, ini kan binary option yang sama dengan konteks ini juga kan sebenarnya hakim harusnya bisa mengambil pertimbangan yang sama. Karena kenapa Bang? Tadi Abang bilang hampir sama itu karena memang dakwaannya itu sama Bang pasalnya. Pasalnya sama. Dakwaan pertama terkait dengan tadi Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarluaskan informasi bohong yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Yang kedua dakwaan terkait dengan tindak pidana TPPU. Yang masalahnya adalah kalau yang Indra Kents terbukti TPPU-nya, yang si Doni tidak terbukti begitu ya. Kalau memang Binomo itu sebuah platform yang dikatakan sebagai aktivitas perjudian, kemudian konteks harusnya secara
kita nggak boleh juga menganalogikan gitu ya. Iya, iya. Ya, itu juga seharusnya bisa dikatakan sebagai hal yang sama gitu. Hakim Iya. bisa merujuk pada pertimbangan hukum yang mungkin dengan perkara yang sama walaupun tidak terikat gitu ya Iya. dengan putusan itu. Nah ini Bang, Abang mengatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai peran penting gitu ya. Yep. Ya saya rasa Mahkamah Agung juga kan selalu responsif ya Yep. terkait dengan isu-isu hukum kekinian yang Iya. muncul ya, selalu membuat kaidah-kaidah hukum Iya. baru gitu ya melalui sema-semanya surat edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan gitu. Nah, mudah-mudahan kita berharap memang ada sebuah kaidah hukum atau tidak ada regulasi yang pasti gitu ya terkait dengan binary option ini gitu ya Bang. Kira-kira. Ya, ini kita akan berlanjut nih Bang. Ini kan informasi ulasan terkait dengan Doni Salmanan ini kan baru awal nih, karena kita belum ada putusannya nih sebenarnya. Kita belum melihat bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan putusan ini. Nanti kita akan lanjutkan Bang. Kita akan membahas, mengulas 3 putusan ini secara kita udah punya 2 nih. Putusan Pakar Sukartami kita sudah punya, Indra Kents kita sudah punya, tinggal Doni Salmanan nih. Kalau sudah ada 3-tiganya, kita akan coba ulas kenapa kemudian terjadi perbedaan terhadap masing-masing putusan itu gitu ya Bang. Ya, kita akan lanjut dalam sesi atau kesempatan episode setelahnya. Kita akan membahas khusus mengenai putusan dari Doni Salmanan, Indra Kents dan juga Pakar Sukartami. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan like, komen, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya video-video dari Halo Pengacara. Terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.